Kalian pikir negara ini sedang baik-baik saja dan dompet kalian yang salah? Coba dengerin ini. Investor asing mewek di peras aturan. Duit triliunan muter di judi pakai kris. Dan ada mantan menteri triliuner yang disuruh nebus dosa pakai proyek receh. Duduk yang manis karena headline news hari ini bakal bikin kalian makin sadar kalau miskin itu bukan cuma takdir. Pernah dengar peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga? Di berita hari ini, tangganya ikutan dicuri, lalu kalian yang disuruh ganti rugi 4 triliun. Yah, selamat datang di update berita paling masuk akal se-Indonesia Raya. Hidup Jokowi! Halo rakyat jelata penikmat drama birokrasi, kembali lagi bersama Headline News, tempat di mana kita mengupas berita secara profesional, agar kalian sadar betapa lucunya hidup di negeri ini. Hari ini kita punya 4 berita yang akan membuat kalian merasa bahwa IQ kalian ternyata lebih tinggi dari apa yang kalian bayangkan. Mari kita masuk ke berita pertama. Kamar Dagang Cina baru saja melayangkan surat curhat kepada Presiden Prabowo Subianto. Intinya apa? Mereka pusing, saudara-saudara. Mereka yang biasanya dituduh netizen sebagai penjajah, ternyata di sini ngerasa jadi korban pemerasan. Mereka mengeluhkan royalti mineral yang mendadak naik, kuota nikel yang disunat sampai 70%, denda izin kawasan hutan yang tembus 180 juta dolar AS, sampai kebijakan devisa hasil ekspor yang mencekik likuiditas. Belum lagi urusan visa kerja yang makin ribet dan mahal. Biaya biji nikel bahkan diklaim melonjak 200% gara-gara aturan formula harga baru dari Kementerian ESDM. Kalian ini ya sering banget koar-koar di kolom komentar. Awas asing, awas asing. Hey, kalian pikir asing di sini lagi liburan nyari angin? Mereka itu lagi diperas, bos. Kalian cuma bisa mengeluh harga beras naik 1000 perak. Lah ini investor disuruh bayar denda ratusan juta dolar gara-gara aturan yang berubah lebih cepat dari mood pacar kalian pas lagi PMS. Pemerintah kita ini memang jenius level dewa. Mengundang tamu buat makan ke rumah, tapi pas tamunya duduk, kursinya disewain, piringnya dipajakin, nasinya dihitung per butir. Terus kalau tamunya keselak didenda. Mantap kan iklim investasi kita? Sangat ramah di kantong pejabat tertentu. Mari kita lihat kepolosan netizen menyikapi ini. Dari Naj, kamu baru tahu ya, baru ngerasain ya? Gimana? Enak toh? Betul sekali, mereka baru ngerasain jadi pengusaha lokal. Selamat datang di server Indonesia, Pak. Di sini level difficultnya bukan hard tapi ikhlas. Lalu ada dari Ray. Ya wajar sekarang investor lari ke Vietnam, bikin pabrik di sana lebih tentram dan lain-lain. Dan angka pengangguran di Konoha makin meroket. Nah, tumben ada yang radarnya jalan. Betul, lari ke Vietnam. Di sana ngurusin izin cukup pakai kertas dan prosedur jelas. Di sini ngurus izin pakai doa, pelumas dan materai 10.000 di setiap laci meja dari RT sampai ke pusat. Ya jelas pada kabur. Oke. Berita kedua, kabar gembira untuk literasi keuangan digital kita. PPATK mengungkap bahwa metode transaksi judi online di kuartal pertama 2026 yang paling merajai adalah kris. Nilainya tembus 5,8 triliun. Bayangkan, Pak Ivan Yustiavandana dari PPATK menyebut kalau sejak 2024 tren ini udah naik. Di tahun 2025 aja transaksi kris buat judol menyumbang 19,35 triliun dari total 389 juta kali transaksi. Bank dan e-wallet cuma kebagian 46%-nya. Kalian ini benar-benar warga negara yang adaptif ya. Bangga dong. Pemerintah capek-capek bikin kris buat mudahin UMKM jualan seblak sama es teh jumbo. Kalian teknologi mutakhir ini dipakai buat ngasih makan bandar di Kamboja. Literasi digital kalian meroket tajam. Dulu kalau mau jatuh miskin harus repot-repot pergi ke kasino atau cari bandar darat. Sekarang mau miskin cukup scan barcode sambil rebahan di WC, sangat praktis. Dan hebatnya lagi pemerintah kita, wah transaksinya triliunan ya lewat kris. Keren. Catat masukin laporan, PowerPoint, sibuk nyatet, sibuk ngumpulin data buat rapat sampai lupa ngeblokir ekosistem pembayarannya. Luar biasa tanggap. Komentar dari netizen, dari GDA, bertanya dengan lugu.
So mereka tahu nomor rekeningnya, kenapa nggak diblokir? Ya ampun, pemikiranmu terlalu simpel untuk birokrasi kita. Kalau diblokir sekarang, nanti PPATK kuartal depan nggak punya metrik laporan dong. Harus ada bahan update dong buat rapat dengar pendapat di Senayan. Kalau semua tuntas hari ini, besok kerja apa? Terus dari Aga, jangan ngomong doang, bertindak dong, kocak. Agak jaga mulut kamu, mereka itu PPATK, pusat pelaporan. Namanya juga tukang lapor, bukan Power Ranger yang langsung salto berantas kejahatan. Lagian kalau bertindak cepet-cepet nanti kaget sistemnya. Di sini tuh SOP-nya harus nunggu viral, nunggu ada yang bundir, baru bikin satgas. Sabar dikit napa sih? Kita masuk ke ranah hukum pendidikan. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menuntut Nadiem Makarim dengan pidana 18 tahun penjara. Kasusnya dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019 sampai 2022. Dituntutnya nggak main-main, denda 1 miliar, uang pengganti 800 miliar, dan 4,87 triliun. Negara disebut rugi 2,18 triliun gara-gara pengadaan yang dianggap nggak sesuai perencanaan dan nggak bermanfaat. JPU menilai Nadiem menikmati uang dari PT AKAB Gojek yang bersumber dari investasi Google. Nah, ini berita yang bikin semua pasti standing ovation kan. Hore, koruptor ditangkap, mampus pejabat rakus. Begitu kan di kepala kalian? Kalian ini memang gampang banget disetir sama headline. Coba nyalakan sedikit saja sisa logika di kepala kalian. Nadiem Makarim, pendiri Gojek, Dedacorn, perusahaannya disuntik miliaran dolar oleh raksasa kayak Google jauh sebelum dia jadi menteri. Harta pribadinya aja triliunan rupiah secara legal. Terus naskah hukum ini menyuruh kita percaya bahwa seorang triliuner yang duitnya nggak berseri ini mendadak tergoda buat ngakalin proyek Chromebook anak sekolahan. Ini mah ibarat sultan yang tiap pagi makan kaviar dan wagyu A5 tiba-tiba dituduh nyolong gorengan bakwan di kantin SD. Logikanya nyangkut di mana, bos? Jelas banget dari framingnya, ini aroma kriminalisasi. Ada mafia pengadaan kelas kakap yang mungkin lapaknya terganggu waktu menterinya orang tech. Lalu sekarang butuh tumbal berwajar startup biar sistem lama kelihatan heroik karena berhasil menangkap koruptor. Kasihan Mas Nadiem, dia itu tumbal kesempurnaan birokrasi bobrok. Dan kalian cuma bisa manggut-manggut nonton sinetron peradilan ini. Komentar dari netizen. Untung ada Dede yang bilang kesalahan terbesar beliau bergabung dalam pemerintahan. Tepat 100 buat kamu. Makanya kalian kalau suatu saat nanti ya, walaupun hilalnya belum kelihatan, kalian jadi orang kaya, mending rebahan aja di rumah. Gak usah sok-sokan punya cita-cita masuk pemerintahan buat ngeberesin sistem. Ujung-ujungnya kalian cuma dijebak jadi bemper penutup boroknya mafia. Lalu ada dari MR, kalau memang dia ngerasa nggak salah, ya udah bongkar aja siapa yang nerima tuh duit. Kamu kebanyakan nonton drakor ya. Kamu kira bongkar jaringan mafia proyek triliunan di negeri ini segampang unboxing paket Shopee COD? Nyawa taruhannya bos. Berani buka mulut, belum tentu besok paginya masih bisa ngopi sambil lihat matahari terbit. Realistis sedikit dong. I'm out of here. Dan terakhir, berita yang dijamin baju kotor kalian seketika wangi. Kementerian Sosial Kemensos lagi disorot gara-gara program sekolah rakyat. Kemarin ribut soal sepatu, sekarang ketahuan di Inaprok ada pengadaan mesin cuci 6 paket senilai 2,9 miliar. Mensos Gus Ipul membenarkan katanya buat nyuci baju murid asrama. Tapi tunggu, plot twistnya ada di sini. Selain mesin cuci, ada pengadaan foto bingkai presiden dan wapres plus Garuda senilai 4,14 miliar. Dianggarkan bertahap dari 2025 sampai 2026. Alasan resminya, perlengkapan ruang kelas sekolah rakyat. Kalian netizen yang suka julid, tolong stop. Kalian ini kan miskin dan bau keringat. Makanya negara turun tangan beliin mesin cuci 2,9 miliar biar anak-anak di asrama gak ketularan bau kalian. Ini bentuk kepedulian yang sangat higienis. Harusnya kalian sungkem sama Gus Ipul. Dan soal bingkai foto 4 miliar, kalian ini benar-benar nggak ngerti apa yang namanya estetika dan energi metafisika birokrasi. Kalian pikir pendidikan itu cuma soal buku dan gaji guru honorer? Salah besar. Belajar matematika di bawah tatapan tajam foto presiden dan wapres seharga miliaran rupiah itu bisa meningkatkan IQ siswa secara gaib. Energi magis dan bingkai premium itu lebih penting daripada nambahin gizi atau benerin kelas atap yang bocor. Guru kan pahlawan tanpa tanda jasa, jadi ya nggak usah dikasih duit fasilitas, cukup dikasih tatapan mahal dari figura aja biar kenyang. Komentar dari netizen. Mengapa ya program pemerintah fokusnya ke pengadaan. Dan parahnya itu bukan sesuatu yang substansial, kata Fat.
Kamu masih terlalu polos. Ya jelas harus pengadaan barang. Kalau anggarannya buat program peningkatan kecerdasan abstrak, nyari celah kickbacknya susah disunatnya. Kalau beli barang kan wujudnya ada, vendornya jelas, kwitansinya bisa, sudahlah. Intinya mencerdaskan kehidupan bangsa itu butuh alat, dan mencerdaskan dompet panitia itu butuh pengadaan. Win-win solution. Dan dari GUM, dari rakyat oleh rakyat untuk pejabat. Salah besar, diksi kamu kurang presisi. Yang benar itu dari pajak rakyat dikelola rapih oleh pejabat, dibelikan figura harga sultan, lalu dipajang di depan muka rakyat, supaya rakyat setiap hari sadar melihat siapa yang sedang menikmati uangnya. Gitu loh siklus bernegara. Baiklah rakyat yang budiman tapi kurang daya tawar politik, cukup sekian headline news hari ini. Tetaplah bayar pajak tepat waktu karena masih banyak proyek pengadaan dan denda investor yang butuh ditalangi. Kalau kalian merasa sedikit lebih pintar atau minimal lebih emosi setelah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe headline news. Sampai jumpa di berita absurd selanjutnya, di mana logika hanya mitos dan satir adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ciao.